Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para nyangkuters, para pemimpi kaya instan dari investasi di dunia saham ya. Para pemimpi cuan instan. Sekarang jam 7.16 pagi tanggal 2 Mei 2024. Nah, karena ini udah masuk ke bulan Mei, berarti di 30 April kemarin itu adalah masanya emiten-emiten mengirimkan laporan Q1 2024, di mana kinerja Q1 itu bisa menjadi barometer apakah di 2024 ke depan itu bakal prospek atau enggak. Ada LPPT, ada Zata, ada Asri. Nah, yang kemarin saya agak kecewa nih, ini nih, saya kira yang bikin saya nyangkut personel alih daya ya, ternyata laporan di Q1-nya masih minus. Ini minus karena di 2023 si personal alih daya ini banyak investasi, sehingga beban depresiasi ataupun amortisasi itu meningkat. Nah, ini nanti kita bahas nih ya, apakah ini masih ada harapan, karena ini menarik nih, harganya masih tidur di 50 perak ya. Nah, sementara yang kemarin pernah kita bahas FWCT ataupun HAIS, FWCT udah keluar belum ya reportnya? FWCT, oh ini udah. Apakah dia bagus? FWCT apakah positif atau negatif? Kalau tidak salah nih agak turun ya, mungkin agak kurang direspon bagus ya. Total laba rugi ini bagus nih, 20 miliar ya. FWCT ini oke nih ya, termasuk oke nih. Oke, nanti kita balik ke HAIS. Nah, HAIS nih agak aneh, setelah dia bagi dividen dia nyungsep ya. Sempet naik di April ke 260 karena mungkin dividen ya, kemudian sekarang nyungsep lagi di 216. Nah, ini kita kayaknya harus explore lagi HAIS karena lagi murah. Biasalah, karena report Q1-nya mungkin kurang memuaskan sehingga direspon negatif ya. Mungkin perbandingan dengan Q1 tahun lalu itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang agak menarik nih, kalau kita melihat kinerja di Q1 ini kadang responnya meleset dari harapan kita. Nah, kita balik lagi nih, sekarang kita mau lihat PTBA juga katanya agak kurang bagus. PTBA ini masih di level segini nih. Hari ini apakah bakal anjlok ataukah naik ya? Kemarin kita bahas Telkom juga udah naik nih 90 perak ya. Sayang karena masih kena dividen trap di LPPF, jadi untuk Telkomnya nggak terlalu banyak akuisisi. Astra juga udah mulai naik nih. Astra Telkom yang kemarin minggu lalu karena sentimen negatif, ini mulai hijau royo-royo ya. Balik lagi, kita akan balik lagi bahas tentang si LPPF. Nah, di minggu kemarin ini ada pergerakan mulai naik nih ya. Yang tadinya kena sempet di 1400 ya, setelah bagi dividen ya, menjelang akhir tanggal 30 April ini mulai naik. Kenapa? Nah, karena ini kinerja Q1-nya bagus ya. Nah, ini udah mulai muncul teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan saham Matahari, nah, ini menarik karena
Matahari ini agak unik gitu ya untuk dilakukan analisa fundamentalnya. Banyak tricky, bukan tricky ya, kalau tricky mah identik dengan agak-agak curang gitu ya. Banyak seninya lah, banyak lobang yang bisa menyebabkan orang-orang yang pegang saham ini misleading kalau ngebaca laporan keuangan secara sekilas gitu ya. Oke. Jadi ini di Q1 Q1-nya 326 nih, lihat ya. Naik dari 101 miliar di bulan 2000 di Q1 2003. Nah, ini adalah net income-nya. Kemudian kita lihat di secara kuartalan ya, Q1 pendapatan 2024. Nah, dari sisi net income naik, dari sisi pendapatan naik juga ya. Tahun lalu 14, sekarang 19. Ini malah hampir sama dengan di 2019 nih ya. Trennya tren positif. Menurut saya ini harusnya hari ini direspon bagus harganya ya. Bakal lebih moncer lagi kelihatannya nih. Apakah bisa di bulan Mei ini naik sampai level 2000 atau 3000 seperti dahulu kala gitu ya, balik lagi ke 3000 atau 4000, karena di Q1 ini masih 2/3 capture momen lebaran, karena lebaran di bulan April kan, jadi mungkin puncak penjualan untuk di April itu akan masuk di Q2. Nah, kita lihat untuk tahunan, annual bukan annual, apa ya, TTM kali ya, TTM Q1. Artinya kalau kita lihat net income ini teman-teman ya, 326 ini adalah setengah dari pencapaian laba tahun full year 2023. Ya. Jadi 3 bulan jalan aja ini target udah 50% dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Nah, ini yang menarik ya. Dari sisi balance sheet juga cashnya udah mencapai 853 miliar ya. Naik banyak dibandingkan Q1. Nah, ini yang membuat Matahari ini agak-agak seru untuk kita bahas terus-menerus ya. Saya udah beberapa kali bahas tentang LPPF, tapi ternyata masih ada PR ketika kita sampai di cum debt, yaitu masih terkena dividen trap gitu ya. Nah, dari sisi ekuitas juga ini udah positif ya teman-teman ya. 364. Ini adalah hal-hal yang jadi catatan kalau kita mengeksplor fundamentalnya si Matahari ya. Dari sisi kasnya, karena di 2023 ini ada buyback saham jadi anjlok. Nah, di 2004 katanya nggak ada buyback saham. Kemudian dari sisi persediaan ini juga bagus. Persediaannya ini masa corona nih ya, persediaannya numplok, kagak kejual. Di 2024 persediaannya berkurang, cashnya nambah. Jadi turnover persediaannya nih bakal lebih kencang lagi ya, apalagi nanti di Juni, Juli, Agustus itu mungkin saatnya masuk sekolah, hari kemerdekaan, dan di akhir tahun ya Natalan, momen cyclical dari cuannya si Matahari ini. Kemudian dari sisi aset, nah aset sih mungkin yang paling harus kita perhatiin adalah dari kas, inventory, kemudian juga investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang kelihatannya di others mungkin ya. Investasi di saham Nobu nanti teman-teman bisa lihat, itu juga perlu dicermati karena itu subject to fluktuasi saham si Nobu itu sendiri ya. Dari sisi liabilitas ini juga ada kabar bagus, yaitu utang banknya
utang banknya ini juga hilang ya. Yang tadinya di akhir 2003 ada 500 miliar sisa, sekarang udah hilang. Tinggal tidak ada lagi sih ya. Sisi utang semuanya oke. Cuma paling ini total liabilities ini adalah efek dari PSAK 73. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah kejebak ya. Hutangnya gede, ini cuma di atas kertas doang akibat dari penerapan PSAK 73 atas kontrak sewa gitu ya, kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang kinerja Matahari di Q1-nya. Cash flow-nya gimana? Cash flow-nya juga kelihatannya cakep ya. Kenaikan dari kas bersih sekitar 345 miliar. Ini belum termasuk dari aktivitas bayar dividen, mungkin baru nongol di Q2 ya. Oke, kita akan bahas detailnya. Nah, ini dia nih. Untuk ngebahas tentang kinerja dari Matahari di Q1 2004, modalnya cuma satu teman-teman ya. Matahari mana nih? LPPF. Ini baru ada 26 saham yang saya coba pelajari ya. Kayaknya yang paling intens ini baru di Matahari ini. Nah, Matahari nanti ada Bank Nobu yang harus teman-teman pelajari ya. Ini agak-agak spesifik Bank Nobu ini, kalau harga sahamnya naik atau turun gitu ya. Nah, ini harus agak dicermati juga, karena kalau dia balik lagi seperti masa-masa di 2023 nih ya, ketika saham Bank Nobunya itu turun ke 500, 400, ini efeknya adalah kerugian investasi pada investasi saham. Kenapa? Karena akuisisi Bank Nobu itu di 755. Jadi kalau sekarang fair value saham Nobunya, harga pasarnya di 750 di Q1-nya, nah ini nggak terlalu signifikan gitu ya. Yang kedua, nanti ada juga yang harus diplototin itu adalah PSAK 13 ya. PSAK 13 untuk pencatatan ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang sering membuat orang yang nggak paham tentang dasar-dasar accounting menganggap bahwa Matahari itu utangnya banyak gitu ya. Jadi PSAK 73 bukan 13, PSAK 73 ini yang harus dieksplor buat teman-teman yang mau membeli saham Matahari. Kenapa? Karena ini adalah hanya ada di perusahaan-perusahaan yang memang dia nyewa, ada transaksi sewa menyewa ya, sewa hak guna, leasing tempat dan sebagainya dan sebagai macamnya ya. Nah, ini yang membuat hutang si Matahari ini dari 2019 ke 2020 ini agak naik. Nah, ini silakan dieksplor apa yang dimaksud dengan PSAK 73 dan dampaknya kepada struktur hutang Matahari. Jadi ibaratnya nih, ini utangnya dummy doang lah gitu ya, bukan real Matahari hutangnya naik sampai 2,8 triliun, tidak ya, tetapi ini adalah dampak pencatatan sekaligus hutang transaksi sewa gerai. Misalkan Matahari nyewa gerainya 10 tahun gitu ya, per tahun 1 juta, jadi total selama 10 tahun 10 juta, bener nggak? Setahun 1 juta, 10 tahun 10 juta. Nah, yang masuk ke sisi hutang itu 10 jutanya, 10 tahun ke depan dicatat sekarang 10 juta. Itulah secara sederhana dampak PSAK 73 terhadap pencatatan hutang Matahari. Ini harus dieksplor benar-benar buat teman-teman yang beli saham Matahari ataupun berinvestasi agak long term di saham Matahari ya, harus belajar paham tentang
apa itu PSAK 73, kemudian juga dampaknya terhadap si matahari. Harus agak lihat ke tahun 2020 ya, karena PSAK 73 inilah yang menyebabkan hutang LPPF jadi meroket sejak 2020. Nah, ini sih udah sering kita bahas ya. Nah, nanti teman-teman bisa explore. Jadi PSAK 73 itu bedanya dengan di 2019 kayak apa ya. Ini adalah wajib ya, dan efektifnya 1 Januari 2020. Makanya sejak tahun 2020 ya, timbul hutang yang gede di laporan keuangan matahari gitu ya. Nah, jadi begini nih ya, benarkah hutang LPPF itu segede gajah? Nah, ini yang harus teman-teman cari informasinya. Cuma memang bahasan tentang PSAK 73 di matahari ini mungkin hanya orang-orang yang ngeh aja gitu ya, yang punya background accounting, yang apa namanya, yang paham bahwa hutang besarnya itu karena di atas kertas saja. Tetapi buat investor retail ini bisa menjadi fear gitu ya, menjadi sentimen negatif, karena orang dampak dari PSAK 73 ini nanti ketika kita ngitung debt equity ratio dan sebagainya itu jadi nggak, jadi anomali gitu ya. Jadi valuasi matahari itu nggak bisa berdasarkan dar-der-dor gitu ya, debt equity ratio, debt aset ratio. Kenapa? Karena di sini ada dampak PSAK 73. Jadi bener-bener nih matahari ini memang buat yang ngerti-ngerti aja kalau mau hold matahari. Oke. Nah, secara detail accountingnya gimana dan segala macamnya ini silahkan di bahasan lalu pernah kita bahas ya, tentang accounting sewa terkait sewa gerainya matahari ya. Karena yang bedanya itu adalah ketika misalkan matahari ini di 2023 dan 2024 dia akan nambah gerai-gerai baru. Nah, maka saat dia kontrak dengan pemilik mall dan pemilik ruko ini ya, pencatatannya ini bakal agak spesifik ya. Akan muncul di sisi aset ya, aset hak guna, di sisi hutang juga muncul. Jadi yang tadi dibilang kontrak per tahun 1 juta, kontraknya 10 tahun 10 juta, maka saat kontrak 10 juta itu akan muncul di dua pos ini, pos aset dan pos liabilities. Kalau kita lihat di ini teman-teman, di mana namanya, di laporan keuangan, di audit report segala macam ya. Nah, teman-teman lihat aja nih, ini ada aset hak guna. Ini di sisi aset dia naik 2,3, di sisi utang juga ada hutang hak guna ya. Mana nih? Kewajiban jangka panjang, mungkin di sini nih 2,4. Jadi PSAK 73 ini menurut saya ini yang harus teman-teman pelajari dulu kalau mau berinvestasi di saham matahari agak panjang ya. Ini menarik karena tidak semua orang tahu. Jadi kalau nanti matahari sahamnya itu lagi turun, nah kita nggak usah takut, itu saatnya kita nambah portfolio gitu ya. Kalau kita udah confirm dan kita udah explore, ternyata posisi hutang matahari ini ya cuma dari PSAK 73. Nah, kita balik ke ini, ke balance sheet ya. Balance sheet tahunan, salah. Nah, kalau kita lihat di balance sheet-nya, kalau kita lihat tahunan misalkan nih di sini mana ya. Nah, ada piutang jangka panjang. Nanti kelihatan sini teman-teman nih. Nah, dari sini nih, dari 2019 hutangnya ini cuma 3 triliun, tiba-tiba naik jadi 5,7,
dan sekarang 5,8. Itu adalah dampak dari PSAK 73. Di hutangnya muncul, di asetnya juga dia muncul nih ya. Ini ada lonjakan dari 600 miliar jadi 3,5 miliar. Itu dampak dari si PSAK 73 nih yang di sini nih teman-teman ya. Yang tadi, nah saat menerima aset sewa, maka secara accounting jurnal pencatatannya di pos aset muncul, di sisi kewajiban hutang sewa juga muncul. Itulah ciri khas dari PSAK 73 tentang kontrak sewa. Dan ini menjadi ciri khasnya si LPPF ya. Karena ini nanti dampaknya matahari kontrak jangka panjang gerai-gerai di mall itu pastikan 5 tahun, 10 tahun, dan itu bakal kelihatan jadi gede banget. Nah, ini dia. Jadi kalau mau ngebongkar tentang PSAK 73, teman-teman harus bongkar laporan keuangan 2020 dan 2019. Nanti di situ bakal kelihatan ya bahwa PSAK 73 ini diterapkan sejak 2020. Sejak 2020 muncul di neraca. Siapa sih? Di neraca LPPF muncul pos aset hak guna dan kewajiban sewa. Nah, sebelum-sebelumnya pos ini tidak ada. Nah, nanti kelihatan nih bedanya ya. Ini explore dulu ya sedikit dulu ya sebelum kita bahas progres Q1-nya. Karena ini nanti bisa menyebabkan kita misleading ngebaca laporan keuangan ya, salah menerjemahkan gitu. Oke, jadi di 2019 nih belum ada nih ya. Aset hak guna masih 0, di 2020 per Desember muncul 2,6. Nah, 2,6 inilah yang tadi diibaratkan nilai kontrak gerai selama 10 tahun ke depan, dicatat sekaligus gitu ya. Itu yang membedakan pencatatan versi PSAK 73 dan sebelumnya gitu. Di sisi utang juga bakal muncul nih, ini sisi utangnya 2019 belum ada, 2020 tiba-tiba jergul gitu ya, 2,4 triliun ya. Nah, sebagian teman-teman investor retail nyangka ini adalah hutang cash, hutang bank gitu. Padahal matahari ini termasuk hutang pinjaman banknya itu controllable ya. Dia kadang muncul, kadang enggak nih ya. Dia punya standby loan, punya plafon yang bisa dia cairkan kapan aja. Ya, misalkan mau bagi dividen. Nah, biasanya dia pinjam dulu baru nanti dibayar, dilunasi dari cash penjualan di kuartal yang dia lalui gitu ya. Ini memang matahari ini nature bisnisnya agak-agak unik ya. Oke, kita masih bahas PSAK 73 nih ya. Ini tadi udah kita explore bahwa di 2020 muncul pos hak aset hak guna dan juga kewajiban sewa gunanya ya. Nah, ini adalah dampaknya yang harus teman-teman perhatikan jika akan ngehold untuk LPPF di 2004 ya. Karena nanti ada dampak ke neraca, laba rugi, dan terutama ke sini nih, rasio keuangan ya. Di neracanya muncul pos aset hak guna, kemudian hutang hak guna, di laba rugi nanti ada beban depresiasi dan beban bunga. Nah, nanti ini kita bahas juga nih. Di beban depresiasi nanti kalau kita lihat di Q1 ya, saya ini sekilas dulu nih, nanti teman-teman bisa lihat ada yang namanya beban depresiasi dari sewa guna ya. Mana nih, banyak banget ini ya. Ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini biar loncat-loncat tapi kita fokus dulu nih ke
ke PSAK 73 dulu ya, karena ini kadang yang justru luput dari bahasan kalau kita bicara matahari. Nah, ini Q1 Maret 2024 ya, untuk sisi asetnya, sisi pencatatan harta. Ini di notes nomor 7 nih ada tentang aset hak gunanya sebesar nilai perolehannya 4,7 setelah diakumulasi penyusutan minus 2,3, nilainya netnya 2,3. Ini yang lari ke kemana tadi? Nah, ke sini ya, ke sisi aset. Nah, sini ke sisi aset ada yang tadi ini di Maret. Kemudian untuk sisi kontrak sewa, sewa. Nah, ini yang didepresiasi masih di catatan nomor 7. Beban depresiasinya segini. Sebetulnya ya beban sewanya ya cuma 100 miliaran sih gitu ya. Nggak sampai gede gitu ya. Kemudian biaya keuangan dan amortisasi ini adalah biaya interestnya atas 10 tahun sewa itu. Ini harus dicatat terpisah. Nah, nanti di sisi beban muncul juga penyusutan aset hak guna. Nah, ini yang diamortisasi ya. Jadi bedanya dengan pencatatan yang dulu-dulu akan timbul penyusutan aset hak guna. Nah, ini yang agak-agak spesifik nih di sini ya. Di laba rugi muncul beban depresiasi, kemudian muncul juga beban bunga gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah dampak PSAK 73 ini mempengaruhi ke sini nih ya. Debt equity ratio-nya jadi tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di Stockbit, di key statistik cuma ngandelin ginian doang nih ya, ngandelin apa data-data rasio-rasio dan sebagainya, ini nggak akan nyambung ya. Kenapa? Ya karena laporan keuangannya agak-agak lain gitu si Matahari ini. Nah, jadi ini yang menjadi kunci kita dalam menganalisa laporan keuangan Matahari ya. Jadi nanti di sini ada nggak ya debt equity ratio di sebelah mana ya? Nah, total debt to asset, total, nah ini dia nih, total liability 17 kali gitu ya. Jadi dianggap wah ini utangnya gede. Ini yang sebut sebagai misleading gitu ya. Jadi kita salah menerjemahkan kalau kita cuma ngandalin rasio-rasio keuangan yang dar-der-dor ataupun PBV pun ya, PBV-nya pun nanti bakal anomali kalau si Matahari sih gitu ya, karena equity-nya Matahari ini juga kadang minus, kadang positif, kadang minim gitu ya, sehingga book value-nya bakal kelihatan gede, sehingga pricing valuasinya dianggap sangat kegedean gitu ya. Mana tadi ya? Kita masih di PSAK 73. Oke. Jadi buat teman-teman yang terlalu mengandalkan valuasi harga saham terhadap rasio keuangan, hati-hati. Ini tidak bisa dilakukan diberlakukan ke Matahari karena ada dampak PSAK 73 ya. Yang pertama itu, yang keduanya dari sisi equity-nya si Matahari juga itu kadang benar-benar dikuras gitu ya. Kenapa? Karena Matahari ini manajemennya punya komitmen dividend payout ratio-nya itu minimal 50% gitu. Jadi jor-joran gitu ya. Salah satu emiten yang jor-joran bagi dividen. Jadi dari sisi PBV-nya ini bakal agak-agak lain gitu ya. Itu adalah hal-hal yang jadi isu krusial buat teman-teman yang akan serius untuk investasi di Matahari. Nah, dampak dari COVID, kemudian tren belanja online sebagai macamnya, ini bikin harga sahamnya nyungsep. Nah, ini nanti kita bahas ya.
Ini kinerja, ini PSAK, ini oke ya. Balik lagi kita akan melihat di Q1 nya teman-teman ya. Nah balik ya, baru kita flash tentang kinerja Q1 2024 ya. Kalau teman-teman baca laporan tahunan 2023 ya tentang strategic plan dari manajemen dan sebagainya macamnya, nah itu bisa di compare apakah strateginya yang sudah dicanangkan manajemen itu on progress enggak. Nah nanti hasilnya di sini nih di Q1 ya. Kita lihat gross sales-nya dibanding 2023 naik 35%, gross profit naik juga 33%, net income yang penting ini naik hampir 221% dibanding Q1 2003. Nah, menurut saya ini adalah sinyal positif dari kinerja Matahari di Q1 2004 ya. Jadi proses transformation ya, inisiatif untuk bertransformasi menyambut perubahan tren perilaku belanja. Nah ini menurut saya sinyalnya positif ya. Nah sehingga ini saya makin serius buat nabung saham di si Matahari ini. Kenapa? Karena kebijakan dividennya minimal 50% alias termasuk memberikan dividen yield yang sangat tinggi. Dari sisi neracanya juga baik cash, bank loan juga udah turun, kemudian equity ini juga melonjak berapa kali lipat ya, dari 31 miliar menjadi 364 miliar. Ini adalah sinyal-sinyal positif kalau menurut saya, sehingga pertanyaannya nih, bisa nggak nih balik lagi ke harga di atas 2.300 ya. Ini yang bakal jadi target saya untuk miara si Matahari ini. Semoga harganya bisa balik lagi di atas 2.000 atau 3.000 ya, kalau ngelihat dari tren pencapaian yang positif seperti ini. Kenapa? Karena ini nih fear yang ada di Matahari ini ya, yang selalu dibahas sama retail unyu-unyu retail culun, ada hutangnya gede, equity minus dan sebagainya macamnya. Sekarang equity minus oleh manajemen yang sekarang lebih concern, kemungkinan akan lebih dijaga levelnya untuk selalu positif ya, karena minus ini di 2003 ada dividen yang gede, buyback dan terutama buyback saham ya. Di 2024 manajemen tidak merencanakan untuk buyback saham, jadi equity-nya kemungkinan bakal lebih bagus lah ya. Bank loan ini juga berhasil dilunasi nih. Ini kalau kita lihat nih di Desember masih ada 500 miliar, di Maret udah dilunasi, artinya kekuatan cashnya si Matahari ini cukup powerful juga ya. Dalam 3 bulan dia bisa spending duit untuk bayar 500 miliar. Artinya kemungkinan dividen di 2004, kinerja 2004 yang akan datang juga bakal lebih gede, harusnya sih begitu ya. Karena kalau dia bisa cari duit 500 per 3 bulan, artinya mungkin 1 triliun sampai 1,5 triliun cash mungkin Matahari bisa gitu ya. Seperti itu ya. Posisi saham 30 April masih di 1595. Nah ini yang bakal jadi tanda tanya kita nih ya, apakah di hari Senin ini 1 jam ke depan ini bakal mangkrak nih, bakal melonjak-lonjak ya. Kalau kita ngelihat dari 2 financial highlight seperti ini harusnya sih direspon positif ya. Laba naik 221%, kemudian equity-nya positif 300, hutang bank turun, cash-nya 853 miliar, hampir 1 triliun. Ini sebelum pembayaran dividen. Nah,
eh, kalau kita petakan per kuartalan ya, seperti ini momen-momen yang kira-kira nanti bakal mempengaruhi naik turunnya si matahari. Prediksi saya di April atau Q2 ya, ini masih ada sentimen positif dari sisa peak seasonnya Lebaran ya, nanti akan tercermin di Q2-nya. Kalau di Q1 saja labanya udah 326 miliar, ini juga kemungkinan nih bisa-bisa di Q2 ini juga labanya udah di atas 500 atau 600 miliar, udah sama dengan kinerja 2023, kemungkinan gitu. Di sini nanti cash mungkin apakah masih di level 800 karena ada pembayaran dividen ya. Tapi mudah-mudahan di atas 500 miliar sih, kelihatannya agak make sense lah ya. Mudah-mudahan tidak ada bank loan dan equity bisa naik lagi ke level 500 miliar mungkin ya. Kalau tapi nanti di sini ada pembayaran dividen ya, mungkin bakal di kisaran angka 300-an juga mungkin ya. Dividennya kemarin udah cair 200 perak, lumayan. Tinggal di sini masalahnya nih ya, di April Mei harga sahamnya ini masih belum rebound, belum recover, sehingga kita masih kena dividen trap. Nah ini nih ya, jadi kemarin dividen trapnya, nah ketika kumdet itu harganya malah jeblok ya, 1785. Seperti biasa tren untuk kumdet sekarang justru akan turun, harga turun justru di harga menjelang kumdet, bukan di ex-date. Ex-date makin nyungsep gitu. Nah kemarin kita coba di beberapa rekening RDN, ini yang salah satu RDN anak saya nih ya, kita tabung di 65 lot, harganya masih di 1,1800 nih ya. Sekarang 1595. Nah, ini masih posisinya masih loss ya, jadi masih harus hold. Kenapa? Karena dividennya tidak bisa nutup penurunan harga 1,6 ini. Nah jadi nanti batas psikologinya nih kalau kita di atas 2000, nah ini mungkin udah bisa tersenyum ya. BEP-nya di 1800-an ya, baru bisa balik modal gitu. 1850. Nah, 1850 berarti kita aman karena kita berhasil dapat dividen, lolos dari dividen trap gitu ya. Nanti misalkan hari ini di 1850, nah berarti saya bisa langsung jual dan langsung pindah ke Astra ataupun ke Telkom atau PTBA ataupun yang lain. Kita lihat nih apakah ini bisa nembus ke 2000 ya. Kalau bisa nembus 2000, wah mantap banget. Oke gitu ya. Project nabung sahamnya masih seperti ini, kita nabung satu lot aja lah ya gitu. Yang penting eksplorasi fundamentalnya kita udah ngerti, gocekan si saham matahari ini ada di mana ya, terutama di sini nih ya. Jangan sampai teman-teman masih kagak paham juga gitu PSAK 73 dan relevansinya terhadap total dep matahari yang kelihatan segede gajah ini ya. Ini adalah fata morgana doang gitu ya, alias ya efek accounting ini adalah polisi doang lah ya. Ini agak jelimet sih sebetulnya ya kalau si PSAK 73 ini. Karena kalau mau disimulasikan ya rada-rada ini teman-teman nih. Nah ini nih
Kalau lebih jelasnya simulasi PSAK 73 itu seperti ini nih ya. Jadi kalau kita nyewa nih, sewa selama setahun 120 juta, kita nyewa 2 tahun, jadi nyewanya adalah 220 juta total kontrak sewa selama 2 tahun. Nah, yang 240 ini harus langsung dibukukan gitu ya. Ini yang jadi masalah, sehingga kita seakan-akan punya hutang gitu ya, padahal kita masih di bulan pertama gitu. Kita kontrak nih sampai 24 bulan, per bulan 10 juta, tingkat bunganya misalkan 10% ya. Nanti nih di Januari 2024 kita harus mencatat sekaligus ya, di sini, di mana tadi, PSAK 73. Nah, saat kita tanda tangan kontrak misalkan Matahari sewa gerai selama 2 tahun tadi ya, maka dia harus mencatat sekaligus di pos aset harguna dan liability sewanya sebesar 200 juta. Padahal per bulannya cuma 10. Nah, ini yang bikin laporan keuangan Matahari itu hutangnya segede gajah. Nah, ya. Nah, ini kalau kita eksplor satu-satu seperti ini, kita jadi enak teman-teman ya. Jadi tahu, oh ternyata nih yang jadi fear, yang suka dibilangin segala macam, itu jadi clear gitu. Jadi kita enak kalau lagi turun, itu justru kesempatan kita buat nambah amunisi kalau kita ya paham tentang transaksi-transaksi yang ujung-ujungnya dilaporkan di laporan keuangan. Nah, ini dia. Jadi nanti di backgroundnya gitu ya, atas gerai-gerai Matahari yang ada di beberapa puluh kota itu, nah mungkin bakal dikumpulkan seperti ini, sehingga nanti saldo yang muncul sebagai hak sewa, sebagai hutang sewa, inilah yang akan menyebabkan total hutang dan total asetnya itu naik jadi 5 miliaran itu ya. Nah, ini ya, ini udah pernah kita bahas di upload dan khusus yang membahas tentang PSAK 73. Silahkan teman-teman untuk kunjungi lagi lah ya detailnya pembahasan tentang si PSAK 73 ini. Kita bakal skip dulu untuk melihat dampak dari ini dia ya. Jadi nggak dibahas apa ya, tentang dividen trap. Oh, tadi lagi bahas ini nih, dividen trap nabung saham, ini dia. Oke. Nah, jadi target kita mudah-mudahan nih harganya bisa naik di atas 2000 ya, mudah-mudahan. Nah, ini target tribun kita, harganya bisa naik lagi di 2300-an lah ya, kalau kita udah yakin, udah explore sedikit demi sedikit tentang item isu-isu yang ada di laporan keuangan Matahari gitu ya. Oke, jadi mungkin di Juli September saya belum tahu nih apa yang akan terjadi, atau momen-momen apa yang bisa mempengaruhi dari apakah ada momentum positif atau negatif di Juli atau September. Kelihatannya sih ini normal-normal aja ya. Ada momen apa belum kelihatan. Yang jelas nanti di akhir tahun, nah ini pasti earning calls. Jadi Matahari ini bakal mengumumkan dividennya itu, dia udah bisa mutusin dari kinerja sampai Q3 nih. Kerennya si Matahari. Jadi dia udah bisa matok dividen per sahamnya berapa saat di earning calls periode Oktober sampai Desember. Nah, dari dua kali
pengamatan saya, nah ini komitmen Matahari ketika earning calls ini benar-benar difinalisasi ketika RUPS. Ya, jadi kalau nanti misalkan Matahari bayar dividennya 400 per saham, berarti ya kemungkinan 99% itu bakal jadi kenyataan. Kenapa? Karena dari dua momen yang saya amati ini, setiap earning calls ya, dividen yang diberikan ini benar-benar difinalisasi dengan dividen payout ratio-nya nih untuk yang kemarin hampir di 67%. Labanya cuma 675 miliar. Labanya 600 miliar aja, dividennya 200 perak ya. Apalagi sekarang kelihatannya bisa labanya mungkin bisa di atas 900 kali ya. Oke, kita balik lagi. Ini kita masih di sini ya. Masih kena dividen trap. Jadi kita lihat apakah harganya bisa terbang ke atas 2000 atau enggak. Oke. Nah, ini adalah filosofinya ya. Fundamental kenapa harus hold saham Matahari. Nah, ini buat teman-teman yang serius mau jadi investor jangka panjang, mungkin udah rajin ngebaca laporan keuangannya ataupun mengeksplor eksistensi Matahari di Indonesia ini ya. Kalau secara historikal ya bisa dibaca lah ya. Saat ini dia ada di 82 kota di seluruh Indonesia, 155 gerai. Nah, jadi di Jakarta mungkin orang mulai jarang gitu ya ke Matahari. Tapi kalau di daerah ini masih jadi tujuan utama gitu, orang belanja ke Matahari itu ya. Ini yang menjadi penyebab di Q1 2024 ternyata pendapatannya masih ada dan orang masih banyak yang berkunjung ke Matahari. Ya, ini komponen profile dan sebagainya silahkan dibaca aja ya. Intinya adalah LPPP ini pemegang merek-merek eksklusif untuk produk fashion, aksesori, kecantikan, dan peralatan rumah tangga ya. Di fashion ada baju sampai sepatu, aksesoris, ada tas, kecantikan, peralatan rumah tangga, ya alat masak lah segala macamnya. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Per Desember 2023, Matahari memiliki 154 gerai di 82 kota di Indonesia. Ya. Kita lihat ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dari performa ini, pendapatan Matahari di luar Jawa itu justru punya kontribusi yang besar. Jadi kalau Jawa ataupun di Jakarta saja itu stagnan mungkin ya, tetapi di luar Jawa, nah ini punya kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan revenue-nya Matahari. Nah, ini dari modal 150 gerai ini yang menjadi stream revenue atau sumber pendapatan Matahari itu berasal ya. Oke. Nah, salah satu motivasi saya ekspor berulang kali Matahari ini ya ternyata karena ini nih ya, untuk belajar dividend investing, di mana dengan target dividen yang jumbo, kemudian kita juga gampang ngamatinnya ya. Ada roti-roti nih. Ini kalau membahasnya pagi-pagi nih kayak gini, banyak yang mampir. Oke, kinerja di 2023 ini ada gerai baru 8. Nah, ini juga pelanggan yang aktif ya, membershipnya ada 8,6 juta. Nah, kemudian ya ini mungkin kinerja 2003 nya ya, summary-nya lah.
Nah, biasanya kalau orang tuh belanja ke Matahari karena pakai kartunya ya. Pakai kartu dapat poin, nanti poinnya bisa dibelanjain, katanya begitu. Sehingga di sini anggota aktifnya 8,6 nih. Nah, ini saya belum tahu nih posisi ini yang kartu terdaftar aja atau 8,6 juta ini semuanya belanja. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan yang harus bisa dijawab ya, atau dianalisa. Kalau teman-teman menganggap Matahari ini hutangnya gede ya, di atas kertas hutangnya gede, realitanya tapi royal bagi dividen. Kenapa bisa begitu gitu? Nah, ini yang harus teman-teman explore ya. Kenapa Matahari hutangnya gede tapi rajin bayar dividen yang jumbo? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, oke, ini masih downtrendnya ya di 2024 ini. Sejak awal tahun masih turun di level 1500. Apakah di Mei ini bisa pecah lagi balik ke 1800 sampai ke 2000? Oke, ini udah pernah kita bahas dividen jumbo sampai 67% dividen payout ratio. Jadi sangat menarik ya. Yieldnya di atas 10%. Ini yang menjadi alasan kita harus ekspor Matahari agak panjang lebar. Nah, fear atau sentimen negatif terkait Matahari ini memang agak kenceng ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu-ragu untuk nyerok ketika Matahari itu turun ya. Pernah equity-nya minus sehingga dapat notasi E gitu ya. Pernah juga hutang tiba-tiba nongol dan lain-lain. Jadi Matahari ini memang financial engineering-nya agak-agak canggih ya, nggak datar-datar saja perjalanan laporan keuangannya. Per Agustus harga sahamnya 2.600. Nah, mudah-mudahan di Q3 ini bisa nembus lagi di 2.600. Nah, ini yang paling positif atau yang harus kita pegang ya, bahwa di 2024 ini manajemen berharap ekuitas yang positif untuk 2024, bahkan setelah memperhitungkan pembayaran dividen. Proyeksi ini menunjukkan kepercayaan pada profitabilitas dan pertumbuhan bisnis di masa depan. Nah, teman-teman bisa baca di mana namanya, di annual reportnya tentang hal-hal yang berbau strategic management ya, agak panjang juga sih gitu ya. Saya coba ambil summary-nya tapi kayaknya masih panjang gitu ya. Tentang komitmen manajemen, strategi manajemen, pencapaian manajemen dan lain-lain. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk fear terkait ekuitas positif kemungkinan di 2024 ini nggak ada ya. Karena di Q1 equity Matahari ini udah di level 364 miliar, udah oke lah. Nah, ini udah kita bandingkan dengan Q4 nih, masih ada utang bank loan 500, equity 31. Ini yang menyebabkan di awal tahun Q1 ini apa namanya, sahamnya turun nih karena equity-nya cuma 31 miliar gitu ya. Ini yang membuat retail banyak ngelepas saham si Matahari ini ya. Nah, di sini nih fear yang ada di seputaran saham Matahari. Yang pertama, ada juga yang komen bahwa wah, kalau grup Lipo saya nggak percaya gitu ya, karena mungkin trauma ada Meikarta ataupun kisah-kisah saham Lipo yang dulu. Kemudian yang keduanya, fear-nya adalah misleading baca laporan keuangan, yaitu yang terkait PSAK 73 tadi.
kemudian ini tidak memahami nature bisnis matahari. Nah, ini yang terkait dengan matahari ini kan tergantung dari lebaran. Nah, lebaran itu masalahnya nggak kayak Natal. Kalau Natal kan pasti di Desember. Kalau lebaran ini bisa nongol di Q1, Q2, Q3. Nah, itu yang bisa bikin kita terkecoh ya. Jadi puncak kinerjanya matahari di mana itu harus kita benar-benar pahami ya. Kebetulan lebaran kali ini adanya di Q1 dan Q2. Kemudian juga jadwal mudik itu agak bagus, menyempatkan orang buat belanja dulu. Cuti bersamanya di akhir-akhir menjelang lebaran gitu ya. Tahun 2023 itu cuti bersamanya di pertengahan gitu ya. Jadi orang udah keburu mudik duluan, THR-nya belum cair, akhirnya nggak sempat belanja di kota, sehingga 2003 momen lebaran tidak bisa dimaksimalkan oleh matahari. Tapi di 2024 ini setelah hasil site fisik gitu ya, investigasi saya juga ke Mall Matahari Pondok Gede di depan rumah, memang manajemen planningnya bagus banget gitu ya. Apa namanya, bukan mancing bola, jemput bola gitu ya, jemput bola, buka gerai-gerai matahari di lobi-lobi mall tiap lantai, itu juga kelihatan lah ya, agresif. Wajar kalau hasil Q1 Q2 nya kemungkinan bakal lebih bagus gitu. Nah, terkait fear ini teman-teman wajib untuk gali info ya. Kalau di Stockbit mungkin baca tuh diskusi-diskusi ataupun inputan masukan dari para investor senior yang udah lebih dulu ngamatin si matahari. Ini adalah informasi-informasi berharga agar kita bisa tahu, oh kok begini, kok begitunya gitu ya. Termasuk investasi di saham Bank Nobu, ini juga yang dulu pernah menyebabkan equity negatif gitu ya. Ada buyback, ditambah saham Bank Nobunya ngedrop, ditambah bagi dividen. Nah, ini bikin equity si matahari negatif. Nah, ini jangan sampai terkaget-kaget jika suatu saat kita ketemu momen matahari equity-nya negatif lagi karena ya beberapa transaksi yang spesialisnya si matahari gitu ya. Efek bagi dividen, kemudian efek saham Bank Nobu-nya anjlok, efek PSAK 73, efek equity negatif. Ini yang bikin matahari ini pergerakannya agak naik turun tak terkendali. Bank Nobu ini juga ada isu nih bakal dibeli oleh oleh institusi Korea. Jadi kemungkinan nih sahamnya bakal agak stabil di 750-an mungkin ya. Ada sentimen positif nih Bank Nobu nih. Nah, ini buyback mungkin ini di 2024 nggak ada, tinggal ini aja nih buat teman-teman yang cuma ngelihat laporan keuangan sekilas ya, total utangnya gede, jangan jangan takut, jangan khawatir, itu cuma efek PSAK 73 aja. Jadi kemungkinan buyback dan efek PSAK 73 di 2024 ini tidak terlalu signifikan lah ya. Nah, ini key isunya yang sempat kita bahas tadi. Ada di cash, kalau cashnya turun paling lagi bayar dividen atau efek buyback atau bayar utang. Investasi Bank Nobu ini harus kita lihat nih ya, fluktuasi saham di Bank Nobu itu kayak apa. Nanti teman-teman bisa petakan ya, karena ini ngefek juga gitu ke rugi labanya si Bank Nobu ini ya, masuk ke other income nih. Kalau kita nggak ngamatin pergerakan harga si Bank Nobunya, ini bisa kejadian seperti di Q1 2023. Nah, di sini nih Q1 ya, dari Q4 Q1 nih harga Bank Nobunya nih turun nih.
Jadinya timbul investasi loss ya, cadangan perubahan nilai wajar atas aset keuangan. Nah, ini ada loss 182 miliar sendiri ya. Nah, di sini nih di rugi laba di akhir tahun lalu ini minus 116 sendiri. Nah, ini juga bisa menyebabkan ekuitasnya jadi hancur-hancuran. Di Q1 perubahan nilai wajarnya agak positif ya, 7,2 miliar. Tapi kalau nanti sahamnya di Q2 ini lebih rendah dari 750, ya bakal minusnya agak-agak gede juga. PSAK 73 tadi udah. Ekuitas, nah, ekuitas ini nanti hubungannya ke valuasi teman-teman ya, nggak bisa kita memvaluasi Matahari ini berdasarkan dividen bukan dividen, debt equity ratio ataupun price book value gitu ya, karena agak anomali ekuitas si Matahari ini. Untuk sisi pendapatan, isu makronya masih di daya beli masyarakat turun, inflasi, dan kondisi ekonomi global ya. Ya ini mah standar lah ya, semua perusahaan ngalami. Tapi yang paling krusial ada ini nih, dampak dari perubahan tren belanja online. Ini apakah bisa dimanfaatkan atau tidak ya? Artinya si Matahari juga harus bisa memanfaatkan sarana-sarana jualan online gitu. Jangan lupa do your own research ya, biar kita berinvestasi ada dasarnya, bukan tebak-tebak kancing, bukan berspekulasi gitu ya, ikutin orang lagi naik ikut beli, lagi turun ikut jual. Nah ini sih sama nih ya, hal-hal yang kalau kita summary-kan di aset, pos ini harus kita waspadai. Ada cash, investasi saham, di sisi utang ada bank loan dan PSAK 73. Di sisi equity yang harus kita eksplor adalah tentang tabiat dari equity-nya, sehingga analisa DER, PBV ini enggak bisa serta-merta kita pakai lah gitu ya. Oke, ini dari hasil earning cost di Q1 2004. Earning cost teman-teman bisa lihat, earning cost. Nah ini earning cost Matahari secara eksekutif summary-nya ya, sales bagus, EBITDA bagus, net income bagus, inventory bagus. Ini bagus semua sih. Untuk industri, makroekonomik, komersial dan lain sebagainya, ini seperti ini ya. Mall okupansi ini juga nih bagus nih ya. Tadi penjelasan dari manajemen bahwa untuk mall-mall yang kalangan middle ke bawah ini masih jadi PR karena okupansinya masih sepi gitu ya. Tapi kalau yang untuk upper middle premium ini malah mulai rame gitu. Nah ini juga yang nanti membedakan Matahari bakal buka gerainya di mall-mall yang mana ya. Apakah dia nyasar yang mall yang premium atau cuma di middle dan lower ini cuma renovasi layout doang gitu ya. Ini paparan manajemen nih sangat berharga buat kita tahu prospek Matahari ke depan ya. Makroekonomi yaitu daya beli lah ya. Sentimen di 2003 atau 2024 tidak seperti di 2020 di mana ada guyuran Covid gitu ya. Sehingga masih nampak lesu gitu. Lebaran update. Ini maksudnya apa ya? Oh ini Lebaran untuk penjualan footwear ini agak kurang bagus katanya ya, karena ada impor quota restriction
dan harga yang naik. Nah, ini karena dolarnya naik nih ya. Dolar sekarang 16 ribuan, makanya harganya juga jadi naik. Lebaran sales were most challenge in Jakarta ya, karena kompetisi dan mall occupancy issue in middle and lowers. Oke, ini kayaknya bisa dibaca-baca teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Ini yang menarik teman-teman. Sales performance ya. Gross sales by region nih, kita lihat nih, Greater Jakarta, Jabotabek, sumbangsihnya ini 22%. Di Jawa, di luar Jakarta 36%, tapi di luar Jawa ya, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain ini 40%. Sales performance, nah ini udah kita bahas. Ini produk-produknya. Apa ya? Yang harus diekspor sebetulnya omni channelnya sih. Saya belum terlalu. Ini dia nih. Omni channel expansion. Omni channel ini adalah apa ya? Paduan antara jualan offline dan online gitu ya. Jadi Matahari ini jualan online-nya di mana nih? TikTok ataukah di web aplikasi dia, atau di mana? Ini yang masih belum kelihatan ininya ya. Masih belum booming lah gitu. Meskipun saya lihat di aplikasi udah mulai menarik gitu untuk beli atau sekedar lihat-lihat produk Matahari di aplikasi matahari.com atau Matahari Mall ya di Android itu. Oke, ini loyalty dan personalization, new generation customer. Nah, ini juga bagus nih. Matahari kan identik dengan tempat belanja favorit orang tua kita. Nah, ini mulai nyasar new generation customers ya. Jadi nanti kalau nyasar anak-anak milenial, maka barang-barang yang dijual di Matahari pun itu tema-temanya bakal berubah, bakal lebih disesuaikan gitu ya. Nah, ini bagus kalau kita mau mengeksplor paparan manajemen. Di earning calls ini juga dijelaskan bagaimana mereka memanfaatkan generasi baru untuk bisa masuk ke mall Matahari gitu ya. Oke, mungkin closing remarksnya seperti ini nih, Lebaran dan finansial. Nah, ini Lebaran sales performance 2,4 highlight ongoing macro challenge. Ya, ini karena lebarannya kan sebagian di April ya, jadi lebih rendah 2,4%. Dan yang penting ini nih, dividen polisinya akan tetap di 50%. Oke. Nah, ini malah ngecap aja ya. Makro inflasi daya beli kayaknya sama semuanya, masih belum ada sinyal positif, masih penuh tantangan di 2024 ini. Pasca Pilpres, apakah ada dampaknya ke Matahari? Nah, itu tanda tanya. Mungkin nanti 17-an ya. 17-an di IKN mungkin Matahari harus bisa memanfaatkan tuh. Financial performance ini udah kita bahas ya. New Matahari baru bersinar nih. Kinerja Q1 nya stimulasi lebaran yang positif di kinerja Q1 2004 dengan cash yang bagus, bank loan hilang, equity-nya juga makin kuat. Oke, labanya di 326, ini oke banget ya. Sinyal-sinyal positifnya mana nih? Lihat, 326 net income 326 miliar ini kalau dibanding dengan tahun lalu 101 atau setengah dari full year 2023 net income. Ini yang harus kita
ditandain gitu ya. Nah, ini tadi udah ya. Kenapa kita hold? Karena Matahari ini saham yang rajin bagi dividen. Ini dia nih. Ini juga harus teman-teman perhatiin seasonality-nya ya. Karena Matahari ini tergantung Lebaran, tergantung Natal, tergantung tahun ajaran baru masuk sekolah gitu ya, pada beli sepatu baru. Jadi kadang seasonality ini agak enggak konsisten gitu ya. Tergantung Lebarannya jatuh di bulan apa gitu. Jadi di April kemarin ini turun agak cukup gede. Nah, apakah di Mei ini bakal recover naik di atas 16 atau 20% ya? Ini bakal tanda tanya nih. Bagaimana prediksi harga LPPF di bulan Mei dan seterusnya? Apakah bakal hijau terus atau bakal nyungsep lagi? Nah, ya. Dengan fakta-fakta bahwa Q1-nya ada perbaikan kinerja dengan laba 346 miliar. Nah, seasonality dari Matahari ini karena faktor Lebaran tadi itu yang membuat merah hijaunya agak-agak nggak konsisten, nggak bisa jadi referensi lah ya gitu-gitu. Kecuali mungkin di awal tahun setelah Natalan mungkin ya. Oke, ini udah, ini juga udah, apalagi ya, ini dividen trap, kita masih kena dividen trap, targetnya di 1800 baru terlepas. Ini tadi udah ya di awal-awal bahwa kinerja LPPF Q1 nya udah nongol. Ini dia pemegang saham dan buyback. Buyback ini di 2023 yang menyebabkan equity minus. Buyback saham sebesar 104 juta lembar. Nah, tapi di 2004 ini tidak ada rencana manajemen untuk melakukan aksi korporasi berupa buyback saham. Jadi dari sisi cash flow-nya bakal aman ya. Dan dari sisi cash flow dan equity kelihatannya 2024 tidak akan ada pengaruh dari buyback saham. Ini apa nih? Ini 2023, ini beban ya. Investasi saham di Bank Nobu. Ini karena Bank Nobu sahamnya stabil di atas 700 perak, ini agak aman. Tidak akan ada loss on investment kelihatannya ya yang signifikan. Jadi investasi pada instrumen ekuitas juga kelihatannya bakal lebih bagus di sisi asetnya ya. Dari harga 775 kemudian fair value-nya di 750. Nah, ini agak cakep ya. Instrumen pada dari sisi aset, investasi pada instrumen ekuitasnya 546 yang ini. Ini 53 Q4 Maret Q1 2024 538 ya, ini ya 5328 yang ini malah error. Kemudian dari sisi cadangan perubahan juga dikit. Dari rugi laba tercatat 7,28 ya. Nah, jadi dari analisa Bank Nobu nih aman selama harga saham Bank Nobunya di atas 750-an. Tapi kalau jatuh di 500 atau 400 ini baru nih. Nanti di rugi labanya bakal ada dampak kepada net income-nya ya. Jadi selama Bank Nobunya di atas 750 itu relatif aman. Oke, ini udah. Ini juga masih ya. Kayaknya ini ada yang Q4 kemarin ya. Nah, ini dia. Karena nanti ada isu merger atau isu dibeli sama Korea, pengusaha Korea, nanti Bank Nobu kemungkinan harganya bakal menarik ya. Apakah bakal naik
harga sahamnya atau gimana nih. Oke, kayaknya sih itu aja, mungkin beberapa catatan terkait Matahari yang selama ini kita explore ya. Nah, yang penting pilihan kita mau jadi spekulator atau investor ya. Pilihlah mentor saham di jalan yang lurus. Memang jadi investor itu tidak instan, perlu waktu, perlu perjuangan, perlu mengeksplor atau menjahit beberapa informasi yang berterbaran di media sosial, sehingga kita nanti bisa punya patokan untuk jadi pegangan apakah saham yang kita analisa ini layak kita pertahankan dalam jangka panjang atau bagaimana gitu ya. Dari sisi investor publik, kita lihat bahwa investor lokal ini sekitar 10% nih teman-teman ya. Sisanya dipegang oleh institusi, lembaga asing dan lain-lain. Nah, ini yang investor lokal ini nih yang bikin naik turun. Padahal mayoritas institusi dan lembaga asing ini banyak pegang saham Matahari gitu ya. Per Februari pemegang saham 13.000, per Maret 13,675. Masih banyak nih, makanya nih harganya kadang naik, kadang turun karena banyak retail yang pada kena mental. Oke, ini Maret 2004. Oke. Kayaknya yang lain belum kelar ini. Untuk explore laporan keuangannya hanya beberapa pos aja sebetulnya ya yang harus kita cermati. Udah kita explore secara skip aja lah ya. Yang jelas Q1-nya ini bagus, cashnya segini, ini segini, ekuitas juga bagus, penjualan juga naik 1,9, labanya juga naik. Kurang apa lagi coba? Sisi cash flow ini, tapi cash flow-nya belum mencakup pembayaran dividen ya. Jadi baru pembayaran hutang bank saja gitu yang masuk di Q1 2024 ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Panjang lebar tentang bahasan masih di Matahari, terutama di progres pencapaian kinerja di Q1. Dan jangan lupa ya, tadi terkait Matahari ini teman-teman wajib buat mencermati yang namanya dampak dari PSAK 73 ya, biar tidak terombang-ambing dengan berbagai analisa yang menyebutkan Matahari ini hutangnya gede gitu ya. Jadi kalau udah tahu tentang konsep PSAK 73 itu, kita lebih enak ya, lebih enak untuk tetap istiqomah menambah portfolio kita di saham Matahari. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.